itu ternyata SPPG sangat tidak profesional dan tidak layak, tapi dia beroperasi. 9 sekolah terpapar, itu artinya bisa disimpulkan bahwa keracunan disebabkan karena kelalaian satu. Oke, kita lihat sebentar ini. Itu trapnya yang tidak ada. Nah, ini yang saya bilang area yang bentar ya. Terus lagi ya ini dia, ini yang saya tanya misalnya adik-adik, jangan tikus nanti masuk lewat sini. Hantavirus pengantarnya tikus, jadi kita harus hati-hati. Di SLAS kita sudah proses seperti itu. Terima kasih. Proses berarti belum verifikasi saja. layak, belum terbit SLAS-nya belum. Untuk SPPG kami sudah beroperasi mulai tanggal 2 Februari 2026 hingga Senin kemarin. Kami mengaturkan permohonan maaf atas hal yang pasti kita semua tidak inginkan yang terjadi saat ini, dan ini adalah kejadian pertama di kota Surabaya. Untuk mengupdate jumlah SPPG di kota Surabaya, jumlah SPPG yang ada di kota Surabaya saat ini tarikan data per tanggal 13 Mei adalah 133 SPPG, di mana 49 SPPG telah memiliki SLHS dan 84 SPPG belum memiliki SLHS. Hasil BAP yang kami kerjakan terhadap kepala SPPG, PG dan PK dan saat ini masih bergulir kepada Aslaf dan SEF. Memang kami belum ke Aslaf ya, karena Aslaf masih posisi di rumah sakit standby terus. Terjadi kesalahan penerapan pada SOP. Jadi SOP yang ditentukan oleh BGD itu sudah baik adanya. Namun pada SPPG tersangkut itu terjadi kesalahan penerapan pada SOP. Jadi di antaranya pengawas gizi tidak ada di tempat pada saat kualitas bahan baku datang, sehingga kita belum bisa memastikan kerusakan itu terjadi pada kualitas asal bahannya atau pada proses pengolahannya. Ditambah lagi sampel yang ada akhirnya menjadi sebagian saja yang bisa diambil dan sebagiannya rusak. Dari hasil investigasi kita ke lapangan, memang kita melihat ada beberapa kejanggalan dalam pemrosesan yang bisa dikategorikan sebagai salah. Jadi dari itu dalam keadaan beku di defrost di area yang tidak bersih. Saya punya foto-fotonya. Sampel, berbicara tentang sampel, itu kita ambil semua sampel untuk dikirim ya ke lokasi. Muntahan juga kita ambil. Itu semua memang prosedur yang harus dilakukan. Dalam pengambilan pun kan tempatnya itu sebelumnya sudah kita sterilkan, baru kita ambil sampel masuk. Jadi menurutku pekerjaan dari kita jangan diragukan ya Bu ya. Oke. Itu lalu saya bicara tentang proses ya. Jadi pemrosesannya itu waktu di defrost itu dia lamanya sekitar 2 jam. Itu baru daging itu layak untuk bisa dipotong karena masih beku dia. Nah, selama itu lingkungan lalat cukup banyak. Kalau dia punya trap insect juga, tapi trap insectnya tuh
tidak memenuhi standar. Jadi lampu tapi tidak ada trapnya. Jadi kalau ada lalat yang banyak tuh datang sampai sana balik lagi keluar bisa. Kalau insect trap itu kan ada trapnya. Saya tadi menyimak betul dan saya menemukan baik itu saintifik secara ilmiah, di mana penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan, kemudian maupun juga fakta-fakta, data, fakta informasi yang saya temukan semua, termasuk wawancara dengan anak-anak kita yang jadi korban. Itu ternyata SPPG sangat tidak profesional dan tidak layak, tapi dia beroperasi. 9 sekolah terpapar itu artinya bisa disimpulkan bahwa keracunan disebabkan karena kelalaian satu SPPG, ya, karena yang produksi makanannya itu dari satu SPPG saja, di mana dia melayani 13 dan 9 diantaranya terpapar karena keracunan. Ya. Oleh karena itu ini kesalahan dan tanggung jawabnya ada pada SPPG. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.